Ini undangan dari anggota dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kang Adit Channel. Kebetulan di pagi hari ini kita akan memenuhi undangan dari anggota DPRD Dapil 3 dari fraksi Golkar, Bapak Haji Selan dan jajaran beserta dinas-dinas terkait yang menaungi pemerintahan yang ada di Kabupaten Purwakarta, salah satunya dari Pak Kadis, untuk bukan mendengarkan ya, untuk menampung aspirasi warga masyarakat Desa Margasari yang keluhan waktu itu masalah TPA Cikolotok yang yang sudah beberapa minggu yang lalu diadakan audiens ke gedung DPRD. Nah, sekarang ada undangan yang kedua untuk permasalahan tersebut bisa cepat-cepat dibereskan, karena ada beberapa hal yang harus disampaikan oleh anggota DPR walaupun dinas-dinas terkait kepada warga masyarakat Desa Margasari. Salah satunya yang akan dipromotori oleh Karang Taruna Desa Margasari beserta jajaran. Waktu minggu kemarin ataupun waktu hari Selasa kemarin, para ketua dan anggota Karang Taruna mengundang anggota DPRD Dapil 3 dari fraksi Golkar untuk datang langsung ke Cikoloto. Alhamdulillah sudah dipenuhi kedatangan beliau, disambut dengan antusias oleh warga masyarakat beserta unsur pemerintahan Desa Margasari, salah satunya kepala desa dan Pasepdes. Baik sahabat, jangan menyimpan opini-opini publik yang tidak baik, dikarenakan akan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Kerenganjang ke anggota dewan menghadiri undangan dari Dapil 3 untuk masalah kemaslahatan masyarakat DPRD Kabupaten Purwakarta. Kita temu acara apa ke sini? Pokoknya acara Yes. Alhamdulillah ada Pak Camat, Pak Sawahan, Pak Iman Sukmana. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan sudah hadir di gedung dewan DPRD Kabupaten Purwakarta. Kita terus di sini ngopi wae. Insyaallah ada Pak Camat, Kecamatan Pasawahan. Dewan kita akan rapat sejenak. Masih nunggu sebagian di belakang. Alhamdulillah Bapak Bu yang saya hormati, Pak Sekda yang hari ini diwakili oleh Pak Asda, sampah tempat pembuangan sampah akhir
ada beberapa hal yang akan kita bahas hari ini, yang dimana kita mempunyai referensi hasil beberapa tuntutan yang memang ini tidak hanya, yaitu di sini ada Perkim, juga ada BKAD, kemudian ada PUTR dan yang lainnya. Jadi kita ke belakang dulu ya, TPA-nya, ya, pengelolaan sampahnya. Jangan sampai seperti daerah-daerah lain yang memang di tempat-tempat lain sudah ada beberapa kepala kadisnya sudah mendapatkan teguran, bahkan sudah ada yang dijadikan pidana ya kalau nggak salah. Nah ini saya nggak mau di Purwakarta seperti itu. Makanya hari ini kita berbicara, bermusyawarah, mencari solusi buat kita semuanya, buat warga Purwakarta. Karena namun bahasa ketua ya, ada bahasa ketua komisi Pak Haji Selan ya, lamun tempat WC areka mana sana jangan udah loba duit oke gitu kan, areka mana ngabuangna gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Bapak Kadis dari DLH, dari PUPR, dari Pak Satpol PP, dan tak lupa juga datang ke sini mendampingi aspirasi dari warga desa Margasari yang dalam hal ini kebetulan dalam ruang lingkup masalah TPA Cikolotok. Dalam saat ini saya perkenalkan Yusuf Kauji sebagai Ketua Karang Taruna Desa Margasari. Pengelolaan sampah lebih diperhatikan lagi, diprioritaskan sejalan dengan slogan pemerintah saat ini, yaitu darurat sampah. Dikarenakan di saat masyarakat atau Desa Margasari mengajukan atau komplain sesuatu perihal terhadap tata kelola TPA Cikolotok selalu berbenturan dengan anggaran. Mungkin dalam kesempatan ini kita juga ingin menekan atau mendorong dari pihak DPR lagi masalah anggarannya. Nomor 2, peremajaan dan pengadaan alat berat baru. Ya mungkin kemarin juga Bapak Dewan sudah datang juga ke sana. Nah, ini mungkin sering dibahas juga, mungkin dari awal juga udah dijanjikan ke warga Desa Margasari untuk jaminan kesehatan gratis, tapi aktual di lapangan masih ada warga desa atau warga di sekitaran TPA yang belum punya BPJS, yang masih kesusahan dalam melakukan penanganan kesehatan. Ya ini ironis, di sana lingkungannya dibuat untuk kebersihan kota, untuk kepentingan masyarakat se-Kabupaten Purwakarta, sedangkan di sana juga ngambil air bersih dari luar. Nomor 5, normalisasi sungai yang tercemar. Kebetulan di sekitaran TPA itu ada namanya Sungai Cikolotok. Kemungkinan kemarin juga udah dilihat juga sama disurvei juga sama Pak Dewan dan rekan-rekan dari media. Bisa dilihat, bisa dibuktikan sungai itu udah tidak layak lagi. Jangankan untuk mandi, untuk hidup ikan pun ayahnya nggak ada, ikan juga di sana karena udah hitam. Kepertanian kalau dialirin ke sawah itu kan sumber air untuk sawah itu udah tidak layak. Mungkin beberapa tahun kemarin juga dialirin ke sawah gagal panen. Mengontrol baku mutu air, yaitu yang tadi. Jadi dari TPA itu mungkin sekarang ada bak kontrol, tapi kayaknya tidak. Untuk warga Desa Margasari berupa paket sembako dengan anggaran tercatat di LPSE Kabupaten Purwakarta. Jadi ada 3 tahap dalam setahun, itu ada 3 kali pembagian sembako
tahap pertama di bulan Juli atau berkorban besar untuk Pemda, untuk DLH, untuk warga desa, untuk warga Purwakarta. Ya siapa yang maulah desanya dikirim sampah tiap hari, di kenyamanannya terganggu dengan lalu lalang truk sampah yang berbau, yang berdebu. Di situ juga mungkin yang terhormat Bapak Haji Alex Alekasalam, yang terhormat Bapak Dede Sutardi, yang terhormat Bapak Haji Amin, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian dari dinas-dinas. Kuncinya tuh 20 tahun Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi sudah sewajarnya kami dari Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara dari dinas terkait bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini, karena memang ditindaklanjuti bahasan ada usulan dari warga masyarakat Margasari ke lapangan. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Komisi 3 yang hadir pada siang hari ini. Margasari yang kebetulan Pak Lurah terima kasih Pak Lurah bisa hadir ya. Makanya kami mengundang Pak Kades, saya mengundang juga dinas instansi terkait, karena ini bukan tanggung jawab dinas LH saja, tapi termasuk dinas-dinas terkait. Makanya kami undang sebagai ini sekretaris Pak Sekda, mana Pak Sekda? Ini sangat perkara untuk memberikan keputusan lebih urgent. Kenapa? Walaupun orang kaya, kalau tidak bisa berak repot Pak. Jangan orang kaya, orang masyarakat juga repot, masyarakat kecil juga. Wah, istimewa tuh Purwakarta teh. So mereka buang sampah di mana? Mulai di marga, nek bisa istimewa kumaha ya. Lamun buang sampah, acak-acakan di mana wae. Saya sangat berterima kasih kepada Margasari yang rela bayarkan aja 20 tahun. Ya, ini sangat penting sekali. Harusnya Pak Sekda hadir hari ini. Mana yang harus hadir dan mana yang harus tidak hadir. Ini penting sekali. Makanya saya undang semua dinas instansi yang lainnya, karena tanggung jawab ini bukan tanggung jawab hanya dinas. Pak, saya pernah jadi kepala desa di sana di Selawi, tanya Pak Adonya. Ini berdekatan airnya ambil di Selawi, di Tanggul, selangnya segede. Nggak usah nanya, Anda semua yang ada di sini dinas instansi harus mengerti. Itu tempat pembuangan sampah merusak rongga kesehatan badan. Coba kalau diperiksa semua, saya yakin banyak yang track di sana. Makanya hukumannya lebih berat daripada narkoba. Kalau nanti sudah diberikan hisapan seperti itu. Dan ini harusnya lebih diperhatikan Margasari ini. Bila perlu daerah khusus Purwakarta. Saya sangat kecewa terus terang saja. Bayarkan 20 tahun. Lebih 20 tahun lebih. Waktu saya jadi kepala tahun 2003, bayangkan. Saya kira seperti itu. Tidak seperti itu. Gagal panen. Tahu nggak kalau musim hujan? Saya akan masuk ke bab teknis. Jadi kita langsung dengarkan ya dari tuntutan 13 ini. Kita coba pilah satu-satu poin-poin mana aja yang ada di dinas-dinas yang hadir di sini. Biar pulang ini membawa apa yang diinginkan oleh warga nantinya. Karena Karang Taruna ini mewakili warga kan gitu ya. Jadi
Jadi kalau saya contohkan Purwakarta itu seperti seorang wanita. Wanita itu berdandan, bersolek, mukanya sangat cantik, sangat istimewa. Tapi bagian suku kandap jadi perhatikan, kalau dibuka wasabatuna rolopeheun gitu nya. Jadi sampah juga seperti itu. Ini menjadi bahan disampaikan lagi kepada warga dan kepala desanya juga. Baik di bersama tahun DLH warga dan 8. Oh ini ke ini ya ke LH ya. Jadi poin 2 aja Bu. Poin 2 mohon dijelaskan tentang nomor 1 dan nomor 2 peremajaan atau pengadaan alat berat sesuai regulasi ya. Karena kami itu dinas dan kami itu terikat dengan regulasi. Jadi kalau misalkan maunya warga seperti itu, regulasinya aturannya seperti apa? Ya, istilah izin Pak Asda sebelumnya ini sudah kemarin ya Pak Alek kita selalu membahas terkait dengan Bapak Ketua Komisi 3 beserta jajaran yang saya hormati Bapak Asda, Ibu Kepala BKAD dan dari dinas yang semuanya mewakili. Ini tadi saya ikut menanyakan nih Pak terkait aspirasi. Memang spam ini ada di kami untuk di anggaran APBD Pak. Karena kalau memang dari anggaran pusat biasanya regulasinya ini lebih ribet, ada skala prioritas. Nah, insya Allah nanti saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Desa agar segera menindaklanjuti untuk memverifikasi ke sana Pak. Satu itu. Terus yang kedua terkait IPAL, nanti kami coba pelajari kembali Pak. Ini memang di kami ada juga komposisi untuk IPAL. Sambil komisi dan anggota dari 13 tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat desa Margasari melalui Karang Taruna, ini merupakan suatu input, saran dan masukan yang perlu kita tindak lanjuti. Hadir di sini juga dari tadi sudah disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah beberapa anggaran yang akan dialokasikan terkait dengan tuntutan ini. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi sebagian di tahun 2026 dan selebihnya mungkin menjadi atensi kami untuk disampaikan ke Basekda bahkan mungkin ke Onjen agar senantiasa harapan dari masyarakat yang disampaikan ke Komisi 3 DPRD Pak Saat yang sudah intens sekali dengan masyarakat di Margasari dan tentu ini menjadi perhatian juga. Mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu dan mengurangi rasa hormat kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terkait dengan tadi apa yang disampaikan, tentunya saya ucapkan terima kasih Pak Ketua Komisi 3 sudah memberikan satu semangat tentunya bagi kami dari mendorong sesuai dengan kewenangan kami di Satpol PP. Pertama, kami sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, kemudian penegakan peraturan-peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat. Tentu bagi kami ini menjadi kewajiban dan tupoksi kami, Pak. Kami siap untuk melakukan itu. Namun demikian, nanti dalam pelaksanaannya kita tetap berkoordinasi tentunya dengan terutama kaitan dengan tadi bangunan-bangunan liar yang ada di sepanjang jalan masuk ke sekolah itu. Yang pertama kami akan berkoordinasi dengan pihak setempat dalam ini Pak Kadek dengan jajaran stakeholder dan komisi. Itu yang pertama. Kemudian Sampurasun. Izin Pak Pimpinan Rapat Ketua Komisi 3 dan jajaran para dinas terkait oke Pak Camat. Menteri mendampingi Ketua Karang Taruna. Simpel lah. Yang satu, yang pertama tuntutan yang 13 itu mohon diperhatikan. Tadi Ketua Komisi untuk Desa Margasari menerima
desa dan lain mah wah ngabur gede remungan eta teh lakonna tahun 2020 Pak Dina Ari kepin pajak krem simpring data Komisi 3 Pak Selanda seluruh anggota Komisi 3 yang hadir dalam kesempatan hari ini yang kami hormati Pak Asda, Ibu Kepala BKAD dan teman-teman OPD yang lain dan seluruh yang hadir yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Izin Pak, mungkin dari kecamatan kami juga mendapatkan undangan ini berterima kasih terkait dengan pembahasan apa yang menjadi di wilayah Cikolotok Desa Margasari. Tadi memang betul sampaikan dari teman-teman OPD juga Pak Kepala Desa bahwa Desa Cikolotok adalah merupakan salah satu desa di pasawahan yang mempunyai beban fungsinya lebih berat dibandingkan desa-desa yang lain karena menampung pembuangan sampah dari hampir seluruh wilayah kota Purwakarta. Oleh karena itu tentunya hal ini pasti menimbulkan dampak. Kalau tadi yang disebutkan oleh permohonan dari teman-teman dari Karang Taruna Desa Margasari, memang betul saya juga menganggap sangat wajar Pak, karena bagaimanapun kita selaku aparat kewilayahan tentunya berharap bahwa apapun yang bisa terjadi di wilayah kecamatan Pasawahan umumnya dan Desa Margasari khususnya dapat berjalan dengan baik dari aspek pemberdayaan masyarakat, pemerintahan dan penyelenggaraan ketertiban umum. Karena dari aspek-aspek yang bisa kita laksanakan tentunya tadi mudah-mudahan harapan masyarakat yang diwakili oleh teman-teman Karang Taruna juga bisa terakomodir dari beberapa OPD teknis yang memang menjadi pengampunya, tapi tentunya juga mungkin harapan ini tidak bisa terwujud semuanya karena ada berbagai macam keterbatasan. Mungkin hal ini juga masyarakat ataupun dari yang diwakili Karang Taruna juga bisa memahami itu, karena bagaimanapun kan pemerintah juga ada keterbatasan, apalagi hari ini mungkin terutama kondisi anggaran dan keuangan yang kita sama-sama ketahui. Tetapi harapan kami tentunya hal-hal yang langsung menyentuh kepada masyarakat, misalnya terkait dengan kompensasi. Baik sahabat Kang Adi Channel, cukup sekian audiens ke kantor DPRD Kabupaten Purwakarta tentang permasalahan TPA yang berada di Cikolotok. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagi yang tidak kalah penting yang operasional itu jangan sampai kita harus memegang menutup jalan atau kurang dari jam 8 atau lebih dari jam 4. Mungkin itu aja. Terima kasih untuk dinas terkait yang sudah menampung aspirasi dari Desa Margasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.